Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ningsih, NIM 1913300000546, kelas 2 PGSD A3. Nah, di video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah media pembelajaran, dosen pengampuh Erna Zumrotul MPD, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Selamat pagi anak-anak. Nah, di pagi hari ini kita mulai pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar seperti biasanya. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang simbiosis dan rantai makanan. Apakah simbiosis dan rantai makanan itu? Simbiosis adalah amati lingkungan di sekitarmu dengan seksama pada beberapa makhluk hidup terhadap hubungan yang bersifat khusus. Hubungan khusus antara makhluk hidup disebut simbiosis. Ada beberapa macam simbiosis, yaitu mutualisme, parasitisme, komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, simbiosis antara seekor kerbau dengan burung jalak. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Misalnya, hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, bunga rafflesia dengan inangnya, dan kutu dengan hewan tempat ia tinggal. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya, hubungan ikan hiu dengan ikan remora. contoh simbiosis mutualisme. Contoh simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis komensalisme. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Yaitu perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Unsur-unsur yang terdapat dalam rantai makanan: konsumen 1, konsumen 2, pengurai, produsen. Pengertian komponen-komponen di dalam rantai makanan. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen tergantung pada makhluk hidup lain, contohnya manusia dan hewan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1, yaitu konsumen 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya.
Apa sih hubungan makhluk hidup dengan lingkungan itu? Perhatikan contoh. Suatu jenis burung yang buas memangsa ulat di pohon, secara tidak langsung membantu tumbuhan yang daunnya menjadi makanan ulat. Apabila burung memangsang jumlahnya berkurang, maka jumlah ulat semakin banyak, dan tumbuhan yang menjadi makan ulat menjadi berkurang. Dengan demikian, secara tidak langsung, antara burung dengan tumbuhan terdapat bentuk saling ketergantungan. Apa yang terjadi jika salah satu komponen rantai makanan tidak terpenuhi? Keseimbangan ekosistem dapat terganggu jika komponen-komponen penyusunannya rusak atau bahkan hilang. Jadi mari kita jaga lingkungan dan alam kita untuk menghindari ketidakseimbangan ekosistem, dimulai dari hal yang terkecil, seperti jangan membuang sampah sembarangan, karena itu dapat mencemari lingkungan, mengganggu kelangsungan hidup suatu ekosistem. Selain itu, kita dapat melakukan reboisasi pada hutan gundul, tidak menebang hutan secara sembarangan, tidak melakukan pemburuan liar, dan lain sebagainya. Nah, kali ini sudah memahami materi yang telah disampaikan belum? Jadi, mulai sekarang mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Belajar tanggung jawab dengan lingkungan kalian ya, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.